Oke, pernah nggak sih di suatu waktu kalian berdiam diri, merenung terus mikir kalau apa sih sebenarnya tujuan kita hidup? Sebenarnya apa sih yang kita lakukan selama hidup ini? Dan mengapa kita menghidupi ini semua? Setelah lama berpikir, mungkin kalian sedang masuk ke dunia filsafat. Ya, selamat, kamu masuk ke dunia filsafat. Ya, sebenarnya filsafat sendiri masih banyak orang-orang yang menilai filsafat itu adalah ilmu yang berat. Filsafat adalah ilmu yang rumit. Namun di balik kompleksitas ilmu filsafat itu sendiri, justru filsafat adalah ilmu paling dasar yang perlu kita pahami. Ya, jadi pada konten kali ini kita akan membahas sedikit relevansi antara filsafat dan kehidupan kita sehari-hari. Filsafat sendiri itu datang dari dasar pertanyaan yang ada di benak kita. Ya tadi seperti contohnya, kita bisa mikir kenapa kita harus mengerjakan ini, kenapa hidup kita seperti ini, dan untuk apa kita menghidupi hidup ini. Itu sudah masuk ke dalam ranah filsafat. Socrates di dalam dunia filsafat pernah berkata bahwa hidup yang tidak dipertanyakan itu adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Tapi ya, siapa yang punya waktu untuk berkontemplasi, berdiam sebentar, berdiam sejenak untuk memikirkan hidup secara mendalam? Karena kita sudah disibukkan dengan hal-hal dan kegiatan-kegiatan yang ada. Contohnya seperti kita disibukkan oleh sosial media, kita disibukkan oleh deadline, kita disibukkan oleh pekerjaan, sehingga kita lupa untuk berpikir sejenak, untuk memahami diri kita sendiri, untuk memahami apa tujuan kita hidup. Padahal justru di tengah kekacauan ini, kita perlu berpikir kritis, kita perlu berkontemplasi, kita perlu filsafat. You learn all these methods to sort of formalize critical thinking, and you don't just sit there and do that in your day-to-day life, but by learning this more theoretical, abstract way of looking at it, it comes through in all of your practice. Ya, memang filsafat sendiri memiliki banyak aspek di dalamnya, banyak ilmu yang kompleks di dalamnya. Namun kita bisa ambil beberapa contoh dari filsafat itu sendiri. Contohnya seperti etika. Etika adalah bagaimana cara kita untuk berpikir secara moral. Kita ambil contoh, misalkan kita bekerja, terus kita melakukan kesalahan, lalu kita mikir, aduh, apakah aku harus jujur atau bohong? Kalau aku jujur, aku bakal dimarahi atasan. Kalau aku bohong, aku bakal selamat. Atau contoh lainnya, misalkan kita pergi ke pasar, lihat ada pengemis di sana, terus kita mau ngasih uang, lalu kita mikir, ini pengemis kasihan deh. Ingin ku kasih uang, tapi aku sendiri lagi kesusahan. Ya itu sudah termasuk pola pikir filsafat. Kita mempertanyakan moral atas apa yang ingin kita lakukan. Dan ini dibahas oleh seorang filsuf dari Jerman, Immanuel Kant, bahwa sebenarnya moral itu harus berdasar pada niat yang baik, bukan hanya pada hasil. Dia percaya bahwa setiap tindakan yang kita lakukan itu harus berdasarkan kebaikan, bukan berdasarkan niat untuk mendapatkan hasil. Nah, ini penting untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai manusia harus mempunyai integritas yang sesuai dengan moral yang ada. Oke, sekarang kita ambil contoh lain dari ilmu filsafat. Kita akan membahas tentang logika berpikir. Berpikir secara logika itu adalah salah satu dari cabang ilmu filsafat. Berpikir secara logika adalah bagaimana cara kita memikirkan sesuatu atau menangkap informasi agar dapat kita runtutkan, agar dapat kita buat menjadi masuk akal di dalam pikiran kita sendiri. Itu namanya berpikir secara logika. Ya, contohnya seperti pola pikir silogisme yang sederhana seperti aku adalah manusia. Manusia pasti mati. Kita akan mengambil kesimpulan karena aku manusia, aku pasti mati. Sesederhana itu. Ya, tapi faktanya masih banyak orang-orang di luar sana yang menyampingkan pola pikir logis ini, berpikir logika ini. Mereka lebih percaya dengan hoax. Mereka mudah
terperdaya dengan informasi-informasi yang bahkan tidak mereka filter dengan logika. Di goa ini juga ada beberapa lekukan mirip kopiah haji berbentuk lonjong bulat. Konon, para peziarah yang memiliki bulatan kepala yang pas pada lekukan dinding tersebut dipercaya akan segera beribadah haji ke Mekah. Oke, kita ambil contoh lain lagi yang lebih relevan dengan kehidupan kita, yaitu eksistensialisme. Ini filsafat yang ngebahas soal makna hidup, pilihan pribadi, dan kebebasan untuk hidup. Menurut Albert Camus, seorang ahli eksistensialis, bilang bahwa kehidupan ini absurd. Jadi kita harus bisa menemukan makna di dalamnya. Kita harus mencari makna itu atas perjuangan kita sendiri. Intinya adalah di dalam berkehidupan, walaupun hidup ini kacau, walaupun hidup ini absurd, kita harus tetap berjuang untuk mencari makna di dalamnya. Ya, dengan filsafat tadi, kita harus benar-benar memikirkan, sebenarnya makna dalam kehidupan ini adalah, ya, jawabannya ada pada diri sendiri. Dan sekarang mari kita lihat filsafat dalam segi agama, khususnya agama Islam. Di dalam Islam, pernyataan filsafat ini sendiri sering sekali kita temukan di dalam berkehidupan sebagai seorang muslim. Contohnya saja seperti firman Allah pada surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Nah, itu adalah pernyataan filosofis. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu akan menjawab pertanyaan atas mengapa kita hidup dan untuk apa kita hidup. Dan seorang tokoh terkemuka yaitu Ibnu Sina juga berkata bahwa Tuhan memberikan kita akal itu sebagai anugerah yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Dan dengan akal itu kita bisa berpikir, kita bisa memilah, kita bisa introspeksi, dan kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Nah, filsafat kan, Islam sendiri nggak melarang untuk kita berpikir. Justru sebaliknya. Beberapa kali di dalam Al-Quran pun disebutkan afala ta'qilun, yang artinya tidakkah kamu berpikir? Ya, kembali lagi, berpikir adalah pikiran filosofis. Ya, berpikir adalah filsafat. Jadi dengan definisi ini menurut saya ya filsafat itu sangat mendukung agama. Kalau nggak bisa diambil semuanya, minimal ambil seadanya ya Pak. Iya, jadi ya tidak boleh kan orang tidak berpikir itu. Ya, Kalau ya. dalam filsafat itu dikenal manusia itu hayawanun natik, binatang yang berpikir. Dan filsafat akan membawa kita kepada dasar cara berpikir, entah itu mengenai sistem keuangan, sistem pendidikan, atau bahkan masalah agama itu sendiri. Dan yang paling penting dari semua itu adalah filsafat mengajarkan kita pada pengembangan diri. Ya, filsafat itu bisa menjadi refleksi dalam bentuk perlawanan atas segala keabsurdan yang ada di dunia. Ya, kita mulai dari misalkan duduk santai, HP letakin di atas meja, terus kita tatap ke atas langit, terus memikirkan sebenarnya aku hidup untuk apa. Ya, dimulai dari situ dulu. Jadi kalau malam-malam kamu bengong, kepikiran sesuatu, terbesit tentang kehidupan, ya sekali lagi selamat kamu berpikir secara filosofis. Ya, mungkin bisa jadi momen ini adalah momen pengembangan diri. Momen ini adalah momen yang penting untuk memanusiakan diri kita sendiri. Dan seperti kata Nabi Muhammad SAW, berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah. Dan jangan kamu berpikir tentang zat Allah. Artinya adalah berpikir itu ibadah. Maksudnya di sini berpikir dan bertanya akan sesuatu hal itu adalah jalan untuk menuju ke pemahaman yang kembali lagi pada jawaban makna di dalamnya. Jadi ya setelah panjang lebar pada akhirnya kita akan kembali pada relevansi di kehidupan sehari-hari. Bukan karena kita mencari jawaban, tapi kita memahami makna. Ingat, bukan mencari jawaban, tapi mencari makna. Dan pesan terakhir untuk kalian semua adalah, hidup bukan soal berapa banyak kita tahu, tapi hidup adalah soal berapa banyak kita paham.
Sekian, terima kasih. Salam merdeka.